online, tapi belum segencar atau secepat di Taiwan. Harus benar-benar benar-benar terpercaya. Sampai saya pernah ada website itu polisi online tak apa. Pokoknya intinya dia itu website yang istilahnya kayak memverifikasi kalau on website-website tertentu itu memang benar-benar jualannya jujur gitu loh, nggak tipu-tipu. Sampai ada kok polisi online tak apa gitu, pokoknya untuk memverifikasi seperti itu. Jadi misalnya mbak sama mas mau beli secara online, bisa lihat di web itu websitenya ini terpercaya apa enggak, mereka nipu apa enggak. Banyak kan orang Indo masih banyak yang suka menipu. Oke, terus di sini teori perilaku konsumen berasal dari teori ekonomi, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan dan utilitasnya. Ya kan, jadi sebenarnya perilaku konsumen itu nggak cuma dari ekonomi aja, nanti ada dari psikologi juga, dari antropologi, dari macam-macam. Terus ini tokoh-tokoh dalam bidang perilaku konsumen adalah George Katona, Robert Ferber, sama John F. Howard. Jadi kan biasanya tiap bidang itu ada tokohnya yang terkenal. Misalnya kalau di pemasaran siapa? Pernah dengar nggak? Tokoh yang terkenal di pemasaran. Yang sudah pada belajar manajemen pemasaran toh? Tim tahu nggak? Tokoh pemasaran yang terkenal. Ini kalau di perilaku konsumen ini 3 orang ini. Kalau pemasaran itu Kotler, pernah dengar nggak? Kotler sama Keller biasanya buku-bukunya banyak yang dipakai. Nggak pernah dengar? Kalau di pemasaran jasa itu ada Lovelock, terus habis itu banyak sih lagi. Jadi biasanya tiap bidang pasti ada tokoh-tokoh yang terkenal. Nah ini disiplin ilmu yang menjadi akar dari studi perilaku konsumen, kayak yang saya tadi bilang. Jadi nggak cuma dari ekonomi aja, bisa dari psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ini kan macam-macam. Kan karena Philip Kotler, karena manusia kan berhubungan, konsumen kan manusia, jadi bisa dari sisi psikologisnya kenapa kok kira-kira konsumen ini beli produk ini. Terus kalau dari sosiologi kan berarti kan hubungan antar masyarakatnya seperti apa. Kalau ekonomi ya dari kebutuhan ekonomi, kalau antropologi dari budayanya seperti apa. Gitu. Jadi menyerap dari beberapa bidang lain ya, bidang studi lain. Terus ini 3 perspektif penelitian dalam perilaku konsumen. Ada perspektif pengambilan keputusan, ada perspektif pengalaman, sama perspektif pengaruh yang terkait dengan perilaku. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Kalau perspektif pengambilan keputusan itu menggambarkan konsumen dalam suatu rangkaian tahap-tahap pada saat melakukan pembelian di tahapannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kalau pengalaman itu pembelian yang dilakukan konsumen merupakan suatu pemikiran bahwa sebagian konsumen tidak akan rasional dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk. Jadi lebih pada pengalamannya seperti apa, variasi. Kan ada satu konsumen itu yang sukanya nyoba-nyoba, ya kan. Ada satu konsumen yang sukanya kalau misalnya sekali beli cocok, ya wis pakai itu, nggak mau ganti-ganti lagi. Mbak-mbak sama mas-mas termasuk tipe yang mana yuk? Kalau mau beli barang lebih cenderung kalau sudah nemu satu yang oke itu terus, atau cenderung mau coba-coba?
Reksadana. Oke, sama. Saya juga tipe yang seperti itu. Coba-coba. Jadi kan macam-macam kan, ada yang suka coba-coba, ada yang suka satu aja. Terus yang terakhir itu ada perspektif pengaruh yang terkait dengan perilaku. Nah, jadi ini ketika mbak-mbak sama mas-mas mau beli sesuatu, itu kan kadang-kadang nggak hanya diri sendiri yang memutuskan, tapi juga orang-orang sekitar atau lingkungan yang mendorong mbak-mbak sama mas-mas itu mau memutuskan beli suatu barang atau jasa. Kayak misalnya mau beli rumah, kira-kira keputusannya mbak-mbak sama mas-mas sendiri apa enggak? Atau ada pertimbangan misalnya dari orang tua atau dari pasangan? Gimana? Kira-kira? Atau keputusan sendiri, tak peduli sama orang lain, pokoknya aku mau beli rumah beli. Nah, itu. Tapi ada juga hal-hal yang pembelian itu benar-benar bisa kita putuskan sendiri. Kayak misalnya tadi waktu haus mau beli minum, kira-kira mau pakai telepon temen dulu nggak? Kalau haus mau beli minum, misalnya butuh pendapat temen nggak? Kalau rumah tadi kan pasti harus tanya sama orang-orang terdekat, warga biasanya. Tapi kalau haus itu kan nggak mungkin mbak-mbak sama mas-mas ya keburu pingsan. Kayak kan tergantung, ada hal-hal yang pembelian itu butuh pendapat orang lain, ada yang enggak. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk yang perspektif pengaruh terhadap perilaku konsumen itu ada dorongan dari orang-orang di sekitar kita untuk melakukan pembelian itu tadi. Oke. Nanti juga ada satu model perilaku konsumen yang bahas tentang itu. Jadi keputusan pembelian itu nggak hanya dari diri sendiri, tapi didapat dari orang lain. Nah ini konsep pemasaran. Perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif daripada pesaingnya. Jadi intinya perusahaan itu dia pengen memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Selain memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, dia juga pengen lebih unggul dari pesaing. Jangan lupa, tuh pemasaran konsepnya seperti itu ya. Di selain pengen memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga ingin bersaing atau lebih unggul dari pesaingnya. Konsep pemasaran. Ini dari analisis konsumen itu bisa membantu pemasar dalam merancang bauran pemasaran. Masih ingat tahu bauran pemasaran itu apa yuk? Bauran pemasaran. Kalau STP apa? Ingat nggak? Ya, pokoknya kalau kita bahas yang namanya pemasaran itu pasti ada bauran pemasaran atau marketing mix, terus ada STP, gitu. Nah, jadi analisis konsumen ini, penelitian tentang konsumen itu bisa membantu untuk bikin marketing mix sama STP, terus bisa untuk analisis lingkungan pasar, bisa untuk pengembangan produk baru ataupun inovasi dari produk lama. Jadi penelitian